Baiklah, perkenalkan saya adalah perwakilan dari tim KKN nomor 222, KKN Universitas Jember di Desa Subo, Situbondo. Baik, saya akan menyampaikan laporan mingguan tentang kegiatan kami selama 1 minggu di Desa Subo. Untuk di minggu pertama, yaitu pada tanggal 10 Juli tahun 2024, itu adalah hari di mana kami, tim KKN nomor 222, diberangkatkan dari Universitas Jember melalui upacara seremonial yang diadakan di lapangan Universitas Jember untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa KKN yang akan menuju ke desa masing-masing sesuai yang ditempatkan, mulai dari Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Kami dikumpulkan di satu tempat di lapangan, kemudian diadakan upacara pelepasan. Juga di situ ada pelepasan burung merpati juga sebagai bentuk seremonial. Kemudian jangan lupa juga kami juga disambut di kecamatan. Kami berada untuk melakukan KKN selama 45 hari ke depan. Itu kami juga melakukan upacara seremonial, kemudian ada serah terima berita acara bahwa kami akan dilepaskan di Desa Subo ini. Di Desa Subo ini kami ditempatkan ada di Kecamatan Subo ini, ada di daerah Gunung Malang, di Ketah, di Desa Subo. Kemudian ada yang juga di Dawan juga. Kemudian di hari yang kedua, tanggal 11 Juli 2024, kami, tim KKN nomor 222 Desa Subo, bertemu dengan perangkat desa seperti Kepala BPD, Kepala LPM, kemudian ada perangkat desa lainnya seperti Sekdes, ataupun Kepala Desa juga. Nah, di sini kami bertemu dengan para perangkat desa untuk menyampaikan gambaran secara gamblang kepada perangkat desa tentang program kerja kami, yaitu untuk mengolah pantai Dusun Pager Carang agar bisa dijadikan objek wisata. Mengapa kami melakukan itu? Ya karena kami juga melakukan survei sebelumnya bahwa tempat ini sering dijadikan untuk orang pacaran, karena tempat itu memang tempat yang gelap ya. Kami juga ingin meminimalisir hal tersebut agar Desa Subo ini tetap aman dan kondusif juga, seperti itu. Saya juga mohon maaf kalau ada gangguan dari suara-suara di luar ya, karena ini juga tiknya sore. Kemudian di hari yang ketiga, tanggal 12 Juli 2024, kami mahasiswa KKN melakukan kegiatan kerja bakti dengan perangkat desa untuk membersihkan balai desa. Karena ini juga merupakan agenda rutinan kami yang sudah disepakati di awal bahwa setiap hari Jumat akan diadakan kerja bakti di balai desa untuk membersihkan balai desa. Setelah kami melakukan kegiatan kerja bakti, kami juga mengunjungi rumah Ibu Kepala Desa Subo dan menyampaikan bahwa kami mahasiswa KKN akan menempati di desa ini selama 45 hari ke depan. Kemudian juga kami mengunjungi posko posyandu di Desa Subo, dan kebetulan juga karena posko posyandu kali ini itu ada di Dusun Kembang Suko yang kediamannya tidak jauh dari kediaman Ibu Kepala Desa. Kemudian di hari yang keempat, tanggal 13 Juli 2024, kami tim KKN Desa Subo mengunjungi home industri keripik singkong Al Muzayana dan Al Rosidah untuk melakukan survei final terkait program kerja sampingan kami, yaitu digitalisasi pemasaran produk home industry, karena yang awalnya itu hanya by just tip ya, atau jasa titip, seperti itu. Kemudian kami ingin membuat digitalisasi, yaitu mungkin menggunakan e-commerce agar produk-produk home industry di Desa Subo ini bisa terkenal oleh masyarakat luas. Kemudian kami juga melanjutkan perjalanan kami ke Tambak ACSI. Di sini kami harusnya bertemu dengan Bapak Budi ya, selaku manajer dari tambak tersebut, karena proker kami itu mengambil sebagian lahan tambak untuk digunakan sebagai objek wisata. Tapi sayangnya kami tidak bertemu dengan Bapak Budi, tapi kami bertemunya dengan Bapak Yuce selaku head manager untuk bagian teknis. Kemudian hari kelima, tanggal 14 Juli 2024, kami melakukan kunjungan ke salah satu home industry terakhir yang ada di Desa Subo,
yaitu industri keripik singkong dan mareng bernama Nadif. Nama usahanya Nadif ya. Nah, di situ kami menyampaikan program kerja kami bahwa kami ingin mendigitalisasikan sebuah home industri ini agar penjualannya itu bisa melebarkan sayap mereka. Namun beliau mengatakan begini, kalau mereka sudah mencoba hal tersebut dengan cara mengirimkan 25 bungkus keripik singkong, kalau tidak salah waktu itu beliau menjelaskan bahwa mereka sudah pernah melakukan dan mengirimkan ke daerah Bangil. Tapi waktu dalam perjalanan, keripik singkong tersebut hancur. Dan ya mereka terpaksa merugi dengan tidak menjual itu, tapi menggratiskan kepada pembeli bahwa tidak usah mengganti rugi. Jadi keripiknya tetap pembeli terima, tapi penjual tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka tidak berani untuk menjualkan keripik singkong, itu terlalu jauh ya. Mereka hanya berani untuk bermain di marning jagungnya saja. Karena ya marning jagung kan makanan yang awet dan tahan terhadap guncangan. Jadi kalau dikirim ya aman-aman saja. Kemudian di hari yang ke-6, tanggal 15 Juli 2024, kami diajak oleh Pak Karyadi selaku sekretaris desa untuk datang ke rumahnya, karena kebetulan di rumahnya sedang ada perlombaan gobak sodor dan kami juga tidak ada agenda apa-apa, karena masa-masa ini adalah kami untuk menunggu kepastian dari Pak Budi apakah sudah ada ditambah atau belum. Lagi menunggu, kami diajak ke rumahnya Pak Karyadi selaku sekretaris desa. Kami diajak bertemu dengan keluarga beliau. Kami diajak juga untuk menonton lomba gobak sodor. Ternyata di desa lomba gobak sodor ini masih ramai banget. Ramai sekali peminatnya. Kemudian tanggal 16 Juli 2024 sudah masuk ke hari yang ke-7. Dimana kami juga mempunyai proker ya. Proker ini yaitu sosialisasi tentang pentingnya etika moral, kemudian ada pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Saran kami adalah ke anak SD. Yang kami kunjungi yang pertama adalah SDN 1 Suboh ya. Sini kami bertemu dengan pihak kepala sekolah, ingin menyampaikan bahwa kami ingin mensosialisasikan bahwa etika moral itu penting bagi anak muda gitu. Kemudian pendidikan itu juga penting. Kenapa? Karena kami juga melihat kasus bahwa kebanyakan di desa itu ketika sudah lulus sekolah ya mereka tidak mau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Tapi mereka biasanya memutuskan untuk menikah atau ya bekerja seperti itu. Jadi mereka mungkin hanya tamatan SMP atau SMA lah paling tinggi. Nah kami ingin memberikan kepada anak SD bahwa ayo kita harus semangat sekolah, juga harus semangat menjunjung tinggi namanya etika. Bahwa perilaku itu kan juga dinilai sama orang. Kami juga melihat hal tersebut mengkhawatirkan kami bahwa sosialisasi ini harus penting kami lakukan gitu kepada anak SD. Kebetulan di SDN 1 Subo ya kami menyasar kelas 4 hingga kelas 6 SD. Mungkin itu untuk agenda kami yang pertama di minggu pertama kami melaksanakan KKN di Desa Subo. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di minggu kedua.